Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Baiklah saudara-saudara, di sini saya akan menyampaikan sharing tentang firman Tuhan. Kita akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya baik saudara, alangkah baiknya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini. Engkau masih menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Bapa yang baik, sebentar saat hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mendengar, biarlah Engkau urapi, Engkau berikan kami segala hikmat dan pengertian, agar kami mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Biarlah Roh Kudus yang membantu kami dalam mengerti apa arti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Di sini kita akan membahas tentang hal mengampuni. Ya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yang dikatakan di sini yaitu demikianlah firman Tuhan. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, baiklah saudara, maka dari itu marilah kita sama-sama mengikuti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari kita mengikuti teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Sebelumnya kita jauh terpisah di dalam Yesus. Kita terpisah akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi melalui penebusan yang telah kita terima di dalam Dia, yaitu pengampunan dosa, kita telah menerima pengampunan dosa melalui karyanya di kayu salib dengan inisiatifnya untuk datang turun ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Ya baiklah saudara-saudara, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman. Ya, di sini saya mengambil tema mengampuni. Ya, apakah itu mengampuni? Apa yang dimaksud dengan mengampuni? Ya, mengampuni itu adalah berarti kita melepaskan atau membebaskan sesuatu yang tidak berguna di dalam hidup kita. Mengampuni itu adalah suatu tindakan atau suatu titik awal untuk terjadinya pemulihan relasi atau hubungan terhadap manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Ya memang kita hidup di dunia. Ya kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi kita sama-sama berjuang untuk mencapai kesempurnaan sama seperti Dia yang sempurna dan kudus. Ya baiklah saudara-saudara, poin yang pertama akan saya sampaikan yaitu karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga akan mengampuni kamu. Ya, maksudnya di sini apa saudara-saudara? Jika ada orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, baik itu saudara kita, baik itu teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi, itu memiliki potensi atau dampak yang lebih besar dalam menyakiti kita. Tetapi sampai kapan kita harus terus-terus berada di dalam sakit hati? Sampai kapan kita harus berada di dalam kepahitan? Sampai kapan kita harus berada di dalam dendam dan amarah serta iri di dalam hati kita? Sampai kapan saudara? Ya, sekarang berikan keputusan bagi saudara-saudara seiman. Ya marilah kita mengampuni, karena jikalau kita mengampuni, Bapa juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, Dia telah memberikan kita jaminan keselamatan melalui Dia. Karena Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan hidup. Maka marilah sama-sama kita juga mengikuti apa yang diajarkan di dalam firman-Nya. Ya, marilah saudara-saudara sekalian. Memang saya katakan mengampuni itu tidak mudah. Tidak mudah segampang membalikkan telapak tangan. Tetapi jika kita telah hidup sebagai anak-anak Allah,
kita telah hidup, kita telah menerima pengampunan, maka kita juga akan harus melakukan seperti yang dilakukan Yesus kepada kita. Ya, memang. Dan saudara-saudara seiman, jangan taruh sakit hatimu di depan. Jangan taruh rasa kepahitanmu, dendammu, amarahmu terhadap orang itu. Jangan taruh di depan. Karena kalau kamu taruh di depan, maka kamu akan mengingat-ingat kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini kepadamu. Maka kamu akan juga sulit untuk mengampuni saudaramu tersebut atau teman-teman yang sudah melukai hatimu. Memang ini adalah hidup. Jadi terkadang hidup ini tidak sesuai dengan skenario yang kita buat. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kadang bahkan orang-orang yang kita sayangi, kita kira dia akan backup kita, kita kira dia akan jaga kita, tetapi dia mengecewakan kita. Ya, bagaimana hal itu? Bagaimana kita meresponi hal itu? Ya, kita harus tetap sabar menjalani kehidupan. Kita harus tetap tekun, berdoa. Marilah kita bersekutu, membangun hubungan, membangun relasi untuk menuju kesempurnaan sama seperti dia. Ya, saudara-saudara seiman, memang banyak dan keuntungan kita mengampuni juga, yaitu kita akan memperoleh damai sejahtera. Kita tidak memikirkan sesuatu yang sia-sia lagi, karena kita sudah memiliki damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru di dalam hati kita. Ya, memang terkadang hidup ini kita kira akan baik-baik saja, tetapi semuanya tidak tahu kita apa yang akan terjadi, karena realita tak semanis ekspektasi. Ya, marilah kita saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima jaminan keselamatan, yang telah menerima hak sebagai warga kerajaan surga, marilah kita sama-sama mengampuni sama seperti Dia mengampuni. Ada salah satu contoh tokoh Alkitab, yaitu seperti Yusuf. Dia adalah seorang anak dari Yakub. Dia salah satu seorang dari ke-12 saudara-saudaranya. Ya, ketika ia menerima suatu berkat dari Tuhan, saudara-saudaranya iri kepada dia. Dan akhirnya dia dijual kepada seorang Midian, yaitu Firaun, dan dijadikan budak. Tetapi saudara seiman, dia memiliki ketekunan, dia membangun persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupannya, dan dia juga merasakan berkat-berkat yang melimpah dari Bapa. Dan ketika akhirnya terjadi kelaparan di Kanaan, maka saudara-saudaranya kembali kepadanya untuk bertemu dengan dia. Akhirnya mereka bertemu kembali. Saudara-saudaranya mengira bahwa dia akan membenci saudara-saudaranya, tetapi tidak, saudara. Malah dia mengampuni mereka, menghibur mereka. Ya, apa yang kita dapat dari Yusuf ini, yaitu dia, walaupun dia sudah dibuang, sudah dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak, tetapi dia mau mengampuni. Ya, sama seperti kita, itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun orang sangat membenci kita, sekalipun orang menghina, memaki, bahkan berkata-kata yang tidak baik kepada kita, tetapi kita harus sama seperti dia. Marilah kita sama-sama mengampuni. Dan poin yang kedua, yaitu tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Ya, kenapa Bapa tidak mengampuni? Karena kita tidak mau mengampuni. Sedangkan Tuhan telah memberikan kita pengampunan, tetapi kita tidak meneruskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Ya, saudara-saudara seiman, kalau kita tidak mengampuni, kita akan menderita tentang hal mental dan kerohanian. Kenapa? Karena rohani kita itu tidak terbangun, karena ada yang mengganjal di dalam hati kita. Ada sesuatu kepahitan di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus sedangkan di dalam hati kita memiliki akar kepahitan, akar busuk?
Bagaimana? Karena sesuatu kepahitan yang kita simpan itu semakin lama semakin tercium bau busuknya. Sama seperti kalau kita menyimpan sampah di dalam suatu ruangan, maka itu akan semakin tercium bau busuknya. Jadi saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Dan saudara-saudara seiman, terkadang dan jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa membangun persekutuan yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita tidak akan susah untuk menerima berkat-berkat daripada Dia. Karena kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang, ya kita menghalangi berkat yang daripada Tuhan. Ya, mari saudara-saudara sekalian, marilah kita saling mengampuni. Dan pertanyaannya, mengampuni itu juga harus komplit, saudara. Jangan mengampuni kita itu dengan syarat. Mengampuni itu harus komplit. Kita memaafkan dia dan kita juga harus melupakan apa yang diperbuatnya, dan kita tidak akan mengingat-ingat kesalahan yang telah diperbuatnya kepada kita. Dan menjadi pertanyaannya yaitu, berapa kali kita harus mengampuni saudara yang bersalah kepada kita? Ya, seperti yang dikatakan seorang Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Tuhan Yesus jawab, bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Di dalam budaya di masa Petrus, batas mengampuni itu adalah 3 kali. Tetapi Petrus ingin lebih dari orang-orang itu. Dia kira dia sudah sempurna, tetapi Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Artinya apa di sini, saudara-saudara? Berarti kita mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas dan tanpa syarat. Jadi kalau ada orang yang salah kepada kita terus mengampuni. Ya benar, saudara. Karena Tuhan sendiri, ketika kita setiap hari kadangkala kita hilaf, kadangkala kita berbuat salah, ya kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Tetapi kita harus bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Dan seperti itulah saudara-saudara, jikalau kamu tidak mau mengampuni, maka Bapa pun tidak akan mengampuni. Ya, saudara-saudara seiman, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti kita mau menerima firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita rela diasah dan dididik melalui firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang seiman, ya kadangkala kalau kita mengampuni orang ada syarat. Misalnya, saya akan mengampuni kamu jika kamu berlutut di hadapan saya. Dan lagi, saya akan mengampuni kamu jika kamu membelikan ini sama saya. Jika kamu melakukan ini untuk saya akan mengampuni kamu. Nah, itu salah, saudara-saudara seiman. Jadi kalau kita mengampuni berarti kita melepaskan sesuatu yang tidak baik, karena itu tidak perlu di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara seiman, marilah kita sama-sama mengampuni, mengasihi saudara-saudara kita, walaupun dia seringkali membuat kita jengkel, seringkali membuat kita kecewa, tapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Haleluya. Ya. Baiklah saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang mendengarkan video ini, biarlah sama-sama kita terberkati melalui firman ini. Inilah firman yang menjadi kekuatan kita. Mari kita sama-sama bangkit dari kepahitan menuju kebenaran yang disampaikan kepada kita saat ini. Ya, terima kasih buat hari ini yang menonton video ini. Biarlah semua kita diberkati Tuhan Yesus. Sekianlah video ini, di dalam nama Yesus kita semua terberkati. Shalom.